Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kasus dari pasal 1381 tentang pembatalan perikatan. Jadi, aku membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS Hukum Perikatan. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke topik utama kita. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan kasus dari pasal 1381 tentang pembatalan perikatan, kita harus tahu dulu, apa sih itu pasal 1381? Jadi, pasal 1381 terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Indonesia dan mengatur mengenai cara-cara berakhirnya suatu perikatan. Pasal ini menyebutkan bahwa perikatan dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaruan utang atau inovasi, yang keempat perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima percampuran utang, yang keenam pembebasan utang, dan yang ketujuh musnahnya barang yang terhutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, yang ke-9 berlakunya suatu syarat batal, yang ke-10 lewat waktu atau daluwarsa. Pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan pengakhiran kewajiban hukum dalam perjanjian atau hubungan perdata. Lalu selanjutnya, pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan perikatan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin penting pembahasan dalam video ini. Yang pertama, penjelasan pasal 1381 tentang pembatalan perikatan. Pasal ini menegaskan bahwa perikatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak hanya dapat dibatalkan apabila terdapat alasan hukum yang sah. Alasan-alasan tersebut biasanya diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan mencakup berbagai kondisi, seperti 1. Adanya cacat dalam pembentukan perikatan, kesepakatan yang tidak diberikan secara bebas, misalnya karena adanya paksaan, penipuan, atau kehilapan. Salah satu pihak tidak cakap hukum seperti orang yang masih di bawah umur atau yang berada dalam pengampuan. 2. Melanggar ketentuan hukum, perikatan yang didasarkan pada sebab yang tidak halal atau melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. 3. Tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian harus memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. 4. Pelanggaran ketentuan atau klausul dalam kontrak. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. 5. Adanya wan prestasi atau kelalaian. Salah satu pihak lalai atau gagal melaksanakan kewajiban yang menjadi dasar perikatan. Yang kedua, contoh kasus pasal 1381 tentang pembatalan perikatan. 1. Kasus cacat kehendak. Seorang pemilik tanah menandatangani perjanjian jual beli di bawah tekanan ancaman dari pembeli. Dalam kasus ini, pemilik tanah dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena persetujuannya tidak diberikan secara bebas atau adanya unsur paksaan. Contoh yang kedua, perjanjian dengan sebab yang tidak halal. Dua pihak sepakat untuk menjalankan usaha yang melibatkan kegiatan ilegal seperti perdagangan barang terlarang. Perjanjian ini dapat dibatalkan karena sebabnya melanggar hukum. Contoh yang ketiga, tidak terpenuhi syarat perjanjian. Seorang anak di bawah umur menandatangani kontrak jual beli tanpa persetujuan orang tua atau wali.
Perjanjian ini dapat dibatalkan karena pihak yang bersangkutan tidak cakap hukum. Lalu, contoh yang terakhir, wan prestasi dalam perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa sepakat membayar sewa bulanan, tetapi lalai membayar dalam waktu yang ditentukan. Pihak pemberi sewa dapat membatalkan perjanjian berdasarkan wan prestasi. Kesimpulannya, Pasal 1381 KUH Perdata berfungsi melindungi kepentingan hukum para pihak dalam suatu perjanjian dengan memastikan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang tertentu dan telah diatur. Itu saja yang bisa aku jelaskan dari pasal 1381 tentang pembatalan perikatan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Sekian dan terima kasih.